Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat berharap channel Arabia TV ini memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya, dan juga seluas-luasnya untuk semua kalangan. Namun saya juga paham sebagian dari penyimak channel Arabia TV ini ada yang kemampuan berbahasa Arabnya masih dasar, bahkan sangat dasar. Sehingga sebagian video yang ada di channel ini tidak bisa dipahami dengan baik sebagaimana mereka yang sudah punya kemampuan dasar yang cukup bagus. Itulah sebabnya kami sudah membuat program namanya Program Sekolah Arab Digital yang kami singkat SAD. Program Sekolah Arab Digital adalah sebuah program pembelajaran bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan. Belajarnya secara bertahap, secara sistematis, mudah dipahami, mudah dicerna, dan juga mudah dipraktekkan, serta bertarget. Oleh karena itu, jika teman-teman ada yang ingin belajar bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan, secara bertahap, secara sistematis dan bertarget, mencakup mufradat, shorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya, silakan bergabung dalam program Sekolah Arab Digital. Adapun informasinya, saya akan tampilkan tayangan berikut ini. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Sistematis, mudah, dan bertarget. Belajarnya dari awal hingga lanjutan, dari dasar hingga pintar, mufradat, shorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya. Mendalam, mudah dipelajari, mudah dipahami, dan mudah dipraktekkan. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Tayyib, ayyuhal ikhwan wal akhwat, hayya bina nabda'u darsana fi hadhil laylah wa fi hadhil munasabah wa fi hadhihi sa'ah bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khairil wara fil barri wal bahri ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka hamidum majid. Amma ba'du. Ayyuhal ikhwan wal akhawat, qabla dukhulina ila darsina wa istimrarina fi durusina wa ta'allumina fi hadhihi al-layla, hayya bina nad'ullaha ta'ala awwalan lana wa liwalidayna wa liazwajina wa auladina wa dhurriyyatina wa ikhwanina wa akhwatina wa a'mamina wa ammatina wa akhwalina wa khalatina wa aqribaina wa dhawi arhamina wa asatidina wa ustadzatina wa mudarrisina wa mudarrisatina wa muallimina wa muallimatina wa man rahimana wa man ahabbana wa man ahsana ilaina ajma'in. Kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, yang sakit segera sembuh, baik kita maupun keluarga kita semuanya, baik yang sedang sulit maupun yang sedang sulit Allah berikan kemudahan, yang sedang sempit Allah berikan kelapangan, dan yang sedang mendapatkan masalah atau musibah Allah berikan jalan keluar yang sebaik-baiknya. Kita selalu mohon pada Allah kebaikan, kebajikan, kemakmuran, kejayaan, kesejahteraan, keselamatan, kebahagiaan, penjagaan, perlindungan, dan semua kebaikan yang kita harapkan untuk kita dan mereka semuanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad bisirri ummil Qur'an wa barakatiha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa lahum ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Wa ya ilahan nasi
أجمعين. طيب أيها الإخوان والأخوات، alhamdulillah na'udu nata'allamu marratan saniyatan fi hadhihi al-lailah istimrari darsina fi darsi as-sarf wa at-tasrif. Alhamdulillah kita jumpa lagi pada malam hari ini untuk melanjutkan pelajaran kita dalam sharaf dan tasrif. Pada minggu yang lalu, minggu lepas atau 2 minggu yang lepas kita sudah belajar sampai cara membuat isim fa'il dan isim maf'ul dari fi'il tsulats mujarrad rumus 1 wazan yang kedua. Betul tidak? Betul ya? Ya, baik. Hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita dengan membahas dan berlatih membuat isim fa'il dan isim maf'ul masih fi'il rumpun 1, namun sekarang masuk ke wazan yang ketiga. Saya akan buka whiteboard terlebih dahulu ya untuk menulis. Ada banyak fi'il yang tergabung dalam wazan 3 rumpun 1 ini, dan kita akan berlatih, memperbanyak berlatih untuk membuat isim fa'il dan isim maf'ul dari fi'il-fi'il ini. Baik, al-an yaumul thulatha التاريخ الأول من يولي سنة 2025 ميلادية. Baik. Baik, Bapak Ibu semua, kita mulai. Kita akan berlatih kembali membuat isim fa'il dan isim maf'ul. Saya mulai tuliskan dari nomor pertama, yakni amila. Amila mudhari'nya ya'malu, sudah hafal semua. Isim fa'ilnya amilun. Amilun. Isim maf'ulnya ma'mulun. Oke, mudah ya. Nomor 2, sami'a. Sami'a isim fa'il, sami'a isim fi'il mudhari'nya adalah yasma'u. Yasma'u. Isim fa'ilnya sami'un atau sami'un. Hanya saja maknanya agak berbeda. Kalau sami'un itu orang yang mendengar, tapi kalau sami'un orang yang sangat mendengar. Sami'un yang kedua ini, yang bawah, itu wazan sigot mubalaghah, bermakna sangat. Sedangkan isim maf'ulnya masmu'un. Masmu'un. Nah, berbeda dengan qatilun, kata sami'un ini bukan bermakna maf'ul tetapi bermakna mubalaghah. Sehingga kata inilah yang dijadikan yang menjadi salah satu sifat Allah ya. Allahu sami'un alimun. Ya, seperti itu. Berikutnya hasiba nomor 3. Hasiba yahsabu. Wailul likulli humazatil lumazah alladhi jama'a malahu wa'addadah yahsabu annama lahu akhradah. Isim fa'ilnya hasibun. Tetapi juga ada hasibun. Wa kafa billahi hasiban. Ada kan di Al-Quran ya? Ini isim fa'il juga. Wa kafa billahi hasiban. Nah, mohon maaf nih tulisannya salah, tidak perlu tidak perlu fathah ya, cukup hasibun. Ini sama dengan sami'un, mubalaghah juga. Adapun isim maf'ulnya adalah mahsubun. Mahsubun. Sudah 3. Kita lanjutkan pada halaman berikutnya. Rokiba. Rokiba itu artinya mengendarai ya, mengendarai. Rokiba Yarkabu. Yarkibu atau yarkubu? Yarkabu. Yarkabu. Isim fa'ilnya rokibun. Rokibun. Isim maf'ulnya markubun. Mengendarai ya, artinya awalnya rokiba mengendarai.
Berarti raqibun orang yang mengendarai, markubun sesuatu yang dikendarai, markub. Ustaz, maaf Ya. tanya dulu Ustaz. Kenapa Ibu? Okey, tadi ada kalimah hasiba yahsabu. Tapi kalau ada kalimah hasiba yahsibu, adakah makna dia berbeza Ustaz? Maknanya sama. Sama. Yahsibu juga maknanya mengira. Syukuran Ma Ustaz. kuntu ahsibu anna hayawanan dha'ifan mislaka yaqdiru ala ma la aqdiru alaihi ana. Yahsibu, yahsabu maknanya sama. Oke, Ibu Sanadia? Syukuran Ustaz. Sama-sama. Masyukar. Berikutnya jahila. Ma mana jahila? Jahil, bodoh. Jahila itu tidak mengetahui artinya. Jahila. Isim fi'il mudhari'nya yajhalu. Yajhalu. Isim fa'ilnya jahilun. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salaman. Jahila ini fi'il lazim atau muta'addi nih? Lazim Ustaz. Lazim. Lazim. Nah, kalau lazim kenapa ada istilah majhul? Dia punya, Majhul kan isim maf'ul. ya. Apa itu artinya majhul? Majhulun artinya adalah sesuatu Ya. yang tidak diketahui. Kalau bodoh memang maknanya lazim, tetapi jahilah itu seringkali dimaknai sebagai tidak mengetahui. Kebalikan dari alima. Nah, kalau tidak mengetahui berarti muta'addi. Makanya kata jahilah muncul juga isim maf'ulnya majhulun. Nah, dari kata majhul inilah yang kita sering gunakan ketika belajar tasrif. Ada fi'il ma'lum, ada fi'il majhul. Nah, ma'lum itu isim maf'ul dari alima, majhul isim maf'ul dari jahilah. Begitu. Jadi jahilah ini boleh juga sebagai fi'il muta'addi dengan makna tidak mengetahui. Bodoh itu atau jahil itu maknanya adalah orang yang belum tahu atau yang tidak tahu. Bukan orang yang tidak ingin tahu atau yang tidak bisa tahu atau tidak mau tahu. Tapi jahilun adalah orang yang belum mengetahui atau orang yang tidak mengetahui. Makanya jahil itu dimaklumi. Sebab apa? Sebab dia belum tahu. Tetapi harus belajar. Makanya itulah diaturkan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salaman. Apabila mereka diajak bicara oleh orang-orang jahilun, mereka berkata salaman, damai saja, damai, selamat, selamat. Berikutnya zomi'a. Zomi'a. Bapak Ibu, apa artinya zomi'a? Ya, dzma'u modalnya ya. Apa artinya zomi'a? Haus. 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 Orang yang ingin minum itu zomi'a. Selain atisya juga zomi'a. Zomi'a ya dzma'u. Isim fa'ilnya zomi'un. 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 Nah, haus ini muta'addi atau lazim? Lazim ya. Tidak ada dihausi. Sehingga tidak ada isim maf'ulnya. Tetapi kalau secara pola bisa saja kita buat mazmu'un ya. Ya saya tulis saja polanya ya agar kita belajar melancarkan mazmu'un. Mazmu'un. Oke, dhomi'a yazma'u dhomi'un mazmu'un. Nah, dhomi'un ini kita juga bisa gunakan sigot mubalaghahnya ya, dham'an. Yahsabuhu dham'anu ma'an. Dham'anu. Sebagaimana kaslanu. Dham'anu. Baik, berikutnya kata alima. Alima ya'lamu. Alima ya'lamu. Isim fa'ilnya alimun.
Namun juga boleh gunakan alimun, ini juga isim fa'il. Namun sigotnya sigot mubalaghah. Kalau alimun orang yang mengetahui, kalau alimun orang yang sangat mengetahui. Allah itu zat yang maha alim. Tetapi dalam ayat yang lain Allah juga menyebutkan dirinya sebagai alimul ghaibi wasyahadati. Nah, apa perbedaan antara alim dan alimun? Saya akan coba tuliskan ya. Tapi saya tuliskan dulu isim maf'ulnya. Ma'lumun. Oke, baik. Saya akan buka halaman baru. Dalam Al-Quran ada ungkapan ayat yang berbunyi Wallahu alimul ghaibi. Saya lupa persisnya apa ada wawu atau tidak ya. Yang jelas ada ungkapan alimul ghaibi wasyahadah. Alimul ghaibi wasyahadah. Wasyahadati. Ada lagi wallahu alimun bima fis sudur. Wallahu alimun bima fis sudur. Coba lihat Bapak Ibu semua. Di sini ada kata alimun dan ada alimun. Dua-duanya isim fa'il dari alimah. Terkadang Allah menyebut dirinya sebagai alimun. Orang yang zat yang mengetahui. Contohnya alimul ghaibi wasyahadati. Tetapi juga terkadang Allah menyebut dirinya dalam Al-Quran itu dengan alimun, dengan sigot mubalaghah. Nah, seperti yang kita sudah sama-sama tahu, sigot mubalaghah berarti maknanya adalah sangat. Sangat, berarti maha ya, maha mengetahui. Nah, sehingga kalimat atau ayat wallahu alimul ghaibi wasyahadah artinya adalah Allah mengetahui yang gaib dan yang tersaksikan. Alam gaib dan alam yang nampak. Nah, ghaibun ini di sini maknanya ada sesuatu yang tidak nampak, yang tidak terlihat ya. Yang tidak terlihat menurut siapa? Bukan menurut Allah, tapi menurut manusia, menurut kita. Bagi Allah tidak ada yang gaib. Bagi Allah tidak ada yang tersembunyi. Bagi Allah tidak ada yang tertutup. Semuanya di mata Allah adalah terbuka. Tidak ada rahasia di mata Allah. Sebab semuanya terbuka di mata Allah. Tapi kenapa ada kalimat atau ada kata al-ghaib dalam Al-Quran, ada syahadah dalam Al-Quran? Ini maksudnya adalah pembagian untuk manusia, bukan untuk Tuhan. Sebab bagi Allah semuanya sama, tidak ada yang berbeda. Tidak ada langit, tidak ada bumi. Tidak ada atas, tidak ada bawah. Tidak ada lahir, tidak ada batin. Semuanya bagi Allah adalah satu. Semuanya terbuka, tersingkap. Yang mengenal gaib, mengenal syahadah itu manusia. Yang mengenal langit dan bumi itu manusia, atas bawah itu manusia. Nah, di sini Allah menyebut dirinya alimul ghaibi, zat yang mengetahui yang gaib dan yang syahada, yang masyhud, yang disaksikan secara terlihat oleh mata pandangan manusia. Nah, sedangkan yang bawahnya alimun bima fis sudur, ini menggunakan sigot mubalaghah, berarti maknanya adalah Allah zat yang maha mengetahui. Sangat mengetahui apa yang ada di dalam dada. Yang di dalam dada kan tidak terlihat ya oleh manusia lain. Nah, tetapi Allah alimun. Karena baginya tidak ada yang tidak terlihat. Semuanya tersaksikan. Nah, jadi maknanya kalau alimun itu biasa maknanya ya. Sedangkan alimun maknanya itu sangat. Nah, mungkin Bapak Ibu bertanya, kenapa terkadang Allah gunakan alimun? Kapan dan kenapa juga terkadang Allah menggunakan kata alimun? Ya tentu saja melihat konteks kalimatnya. Ketika menggunakan kalimat alimul ghaibi wasyahadah, Allah tidak menggunakan wallahu alimul ghaibi. Tidak menggunakan alimun. Tetapi ini bukan bermakna bahwa Allah pengetahuan pada yang gaib dan syahadanya sedikit, bukan. Tetapi mana alimun di sini itu maknanya adalah bermakna aktivitas. Allah mengetahui yang gaib. Sama dengan ungkapan fi'il mudhari begini, ya'lamu.
ya'lam. Jadi maknanya itu Allah mengetahui yang gaib. Bukan tidak mengetahui, tetapi mengetahui. Alimun isim fa'il sama dengan fi'il mudhari ya'lam. Sehingga maknanya mana aktivitas gitu, mana bermana aktivitas, activity. Sedangkan yang bawahnya alimun itu bermana sangat. Nah ini bukan bermana apa tuh namanya, bukan bermana aktivitas dari ya'lamu, sebab ini ada mana mubalaghah. Bermana penekanan, bermana pendalaman, bermana kemahaan. Begitu. Begitu ya. Jadi bukan bermakna bahwa Allah untuk yang gaib dan syahadah, bukan bermakna bahwa pengetahuan Allah itu tidak mendalam atau tidak luar biasa, bukan. Tetapi pada ayat yang pertama ini, alimul ghaib maknanya adalah bermakna aktivitas mengetahui. Allah mengetahui yang gaib dan yang tersaksikan. Cukup? Ustaz, Ya. boleh tanya sikit Ustaz? Ya. Kadang-kadang kita jumpa kalimahnya ya'lamu daripada kalimah alima. Kadang-kadang Allah juga menggunakan kalimah yu'allimu. Jadi kalau Allah menggunakan kalimah yu'allimu daripada wazan a'lama tu memberi maksud definisi yang berbeza kan Ustaz? Iya. Macam Kalau mana? alima ya'lamu. Ya, Ini mazid atau mujarrad? alima mujarrad. Ya. Kalau alama ya'limu mazid atau mujarrad? Itu mazid. Nah, mazid tambahan syiddah ya. Ya. Apa artinya? Kalau ya'lamu artinya mengetahui. Siapa yang mengetahui? Kalau Allah. misalnya ungkapan wallahu ya'lamu ma fis sudur, artinya siapa yang mengetahui? Allah. Allah yang mengetahui. Tapi kalau ya'limu itu artinya memindahkan pengetahuan kepada orang lain, kepada pihak lain. Maka ya'limu itu adalah membuat orang tahu. Jadi maknanya yu'alimu tu kembali pada makhluk ya Ustaz? Ya, kepada makhluk, pada bukan Tuhan, kepada makhluk, pada manusia dan semacamnya, membuat orang mengetahui. Nah, jadi ya'limu itu adalah memindahkan ilmu dari seseorang kepada orang lain. Itu ya'limu. Tetapi kalau ya'lamu, ilmunya tidak dipindahkan. Ilmunya tetap pada diri orang yang mengetahui. Wallahu ya'lamu ma fis sudur, berarti Allah mengetahui, pengetahuannya ada pada dirinya dan tidak ditransfer, tidak ditransmisikan kepada makhluk atau pada manusia. Tetapi kalau kalimat yu'allimu, berarti zat yang maha mengetahui itu mentransfer, memberikan, mengirimkan sebagian pengetahuannya kepada makhluknya, sehingga makhluk itu menjadi tahu apa yang Allah tahu. Sebagian yang Allah tahu. Begitupun kita manusia ini, ketika seseorang mengajar, berarti dirinya sudah mengetahui sesuatu kan? Mungkin tidak. Orang yang tidak tahu sesuatu mengajarkan orang lain. Tidak mungkin. Yang mengajarkan sesuatu, orang yang mengajar berarti dia tahu sesuatu. Ketika dia sudah tahu sesuatu, kemudian sesuatu yang ia ketahui itu disampaikan, ditransmisikan, ditransferkan, dihantarkan kepada orang lain. Sehingga mengajar itu adalah proses memindahkan pengetahuan dari seseorang kepada orang lain, atau dari satu pihak kepada pihak yang lain. Sedangkan mengetahui tidak ada proses transmisi, tidak ada proses transfer, tidak ada proses penghantaran. Tetapi mengetahuinya pasif untuk diri orang yang memiliki pengetahuan. Dan Allah memiliki dua-duanya. Allah ya'lamu, Allah juga yu'allimu. Oh, sebab itulah surah Ar-Rahman tu Allah guna allamal Quran ya Ustaz? Iya. Sebab apa? Sebab Al-Qurannya diajarkan, bukan untuk diri Allah semata. Ar-Rahman allamal Quran. Allah mengajarkan Al-Quran. Kenapa Allah mengajarkan Al-Quran? Karena Allah mengetahui Al-Quran. Kalau tidak mengetahui, tak mungkin dia mengajarkan Al-Quran. Tetapi tentu saja mengajarkannya kan, allamal Quran, kemudian Ar-Rahman allamal Quran, terus apa berikutnya? Bayan. Allamahul bayan ya, tuh mengajarkan kepadanya al-bayan, penjelasan.
Mengajarkan kepada manusia apa? Penjelasan. Syukran Ustaz. Penjelasan. Ya, sama-sama Ibu. Penjelasan Allah itu dari mana kita dapatkan? Apakah Allah langsung mengajari kita secara tatap muka? Kan tidak. Tetapi melalui perantara-perantara. Melalui wasilah-wasilah. Kalau wahyu lewat para rasul, para nabi. Para nabi itulah yang mengajarkan kepada manusia ilmu-ilmu Tuhan. Maka kenapa setiap manusia harus menghormati para nabi? Sebab mereka adalah guru-guru kemanusiaan. Yang karena mereka Allah antarkan ilmu Allah kepada umat manusia. Tanpa perantara para rasul, para nabi, dan orang-orang terpilih, ilmu Tuhan tidak akan sampai kepada manusia. Itulah sebabnya setiap manusia mesti menghargai orang yang telah mengajarkan pada para nabi, para rasul, dan orang-orang yang telah mengajarkan kepada mereka ilmu-ilmu pengetahuan, apapun ilmunya. Karena mereka lah yang menjadi pengantar ilmu Allah kepada umat manusia. Bahkan ada sebuah kata-kata Sayyidina Ali. Itu beliau berkata begini. Man 'allamani harfan. Man 'allamani harfan sirtu lahu 'abdan. Ini kata-kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib ya. Saya masih ingat kata-kata ini. Man 'allamani harfan sirtu lahu 'abdan. Bagaimana? Bapak Ibu paham tak artinya ini? Man 'allamani harfan sirtu lahu 'abdan. Siapa yang telah mengajarkan kepadaku satu huruf, sirtu dari kalimat soro ya Ustaz. Soro menjadi, Yang menjadikan aku baginya hamba. Ya. Barang siapa mengajari aku satu huruf, maksudnya satu ilmu ya. Meskipun satu huruf ilmunya itu, sirtu lahu 'abdan, aku akan menjadi hambanya, menjadi apa? Hamba ya, hamba, slave ya. Nah, itu maksudnya adalah melayani dan berbuat baik kepada orang yang mengajarkannya. Nah, dan Sayyidina Ali kita tahu yang mengajarinya adalah Rasulullah. Makanya beliau ini sangat menghormati Rasul ya. Karena punya prinsip man 'allamani harfan sirtu lahu 'abdan. Ini tentu saja berat ya, ini hadis ini riwayat ini berat. Tetapi ini bagian dari etika atau adab orang kepada orang yang telah mengajarkan ilmu pengetahuan, apapun ilmu pengetahuan itu ya, dan ilmu itu kan sangat banyak. Nah begitu, jadi bedakan antara ya'lamu dan yu'allimu, allama dengan alima. Begitupun alim dengan mu'allim, itu pun berbeda. Oke, cukup? Cukup Ustaz. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya sakhiro. 8 ya, tadi alima bukan 8, tapi masih penjelasan tambahan. Sebentar, ini saya hapus dulu. Oke. Nah, sekarang nomor 8. Sakhiro. Yaskhoru. Yaskhoru ini tunduk ya. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Tuh dari kata sakhira yaskhoru, sakhira lalu mazid menjadi sakhara, menundukkan. Nah, sakhira tunduk. Nah, sakhara menundukkan, membuat orang tunduk. Membuat sesuatu atau makhluk atau manusia tunduk. Bagaimana isim maf'ulnya? Bagaimana isim fa'ilnya? Sakhirun. Sakhir menggunakan kha. Bukan ha, tapi sa. Kalau ha itu sahir, penyihir. Ini sakhir, orang yang tunduk. Nah, sakhiro mananya tunduk, tentu saja ini fi'il lazim. Tetapi sebagai pola
kita boleh tambahkan isim maf'ulnya adalah mashhurun. Mashhurun. Ya, sangat mudah. Saya pikir Bapak Ibu sudah semakin paham ini, sudah semakin mudah. Tidak ada kendala ya, tidak ada kesulitan. Berikutnya lagi rogiba. Mudorenya yargub. Menyukai, mencintai ya. Isim maf'ulnya, isim fa'ilnya rogibun. Rogibun. Isim maf'ulnya marghub. Dalam surat Al-Insyirah, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Rabb. Ya, marghubun isim maf'ulnya. Farghab, menginginkan atau mencintai atau menyukai. Idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Wa ila rabbika farghab, dan kepada Tuhanmu maka inginkanlah, maka kehendakilah, maka cintailah, maka sukailah gitu. Gitu ya, rogiba yarghabu, rogibun marghubun. Lalu berikutnya nomor 10. 10 rahima. Ini sudah populer. Rahima Yarhamu. yarhamu. Irham la tarham. Isim fa'ilnya ada dua, rahimun atau rahimun. Atau ada juga Rahman ya. Rahman ya Rahman. Rahmanu ya Rahman. Nah, Rahman ini juga isim isim mubalaghah ya. Rahimun dan Rahmanu. Kalau Rahmanu tanpa tanwin. Nah, Rahim ini bukan makna maf'ul tetapi makna mubalaghah. Begitupun Rahman. Nah, isim maf'ulnya adalah marhumun. Oh iya, mungkin Bapak Ibu bertanya ya. Rahimun dan Rahmanu ini kan dua-duanya isim mubalaghah. Sigot mubalaghah. Berarti sangat. Apa beda antara Rahim dan Rahman? Kalau dalam bahasan tafsir tentang surat Al-Fatihah, makna Rahman dan Rahim, itu kita tahu Rahman itu maknanya adalah mengasihi seluruh makhluknya tanpa kecuali. Rahman. Jadi kasih sayang secara umum. Kecintaan, kasih sayang, rahmat Allah yang diberikan kepada makhluk semuanya tanpa pilih kasih, tanpa pandang bulu. Semuanya. Ini nikmat-nikmat secara umum. Kasih sayang Allah secara umum. Yang diberikan kepada semuanya tanpa kecuali. Nah, sedangkan Rahim, menurut ilmu tafsir, ini adalah kasih sayang yang bersifat khusus. Yang hanya diberikan kepada orang-orang khusus juga. Disebutkan bahwa Rahman itu kasih sayang kepada semua makhluknya tanpa kecuali, sedangkan Rahim itu adalah kasih sayang Allah hanya untuk orang-orang beriman. Lebih khusus lagi pada orang-orang yang yakin, bukan hanya beriman tetapi yakin dengan sepenuh hati. Nah, sehingga Rahim itu maknanya lebih dalam, lebih spesifik. Tetapi Rahman maknanya lebih menyeluruh. Rahman lebih menyeluruh, Rahim lebih mendalam, lebih khusus. Jika kita gambarkan seperti ini, kasih sayang Allah kepada seluruh makhluk itu diantaranya adalah matahari. Matahari semua makhluk itu mendapatkan kenikmatan matahari. Dimanapun makhluk itu hidup, dimanapun manusia itu hidup, mereka mendapatkan matahari sepanjang siang, dari pagi hingga menjelang malam, kecuali musim hujan ya, kecuali mendung. Semuanya mendapatkan cahaya matahari. Nah, tetapi ada kenikmatan yang Allah berikan kepada orang secara khusus. Memang matahari itu dinikmati oleh semua orang. Dan matahari itu bagian dari api, bercahaya.
memberikan kehangatan. Nah, tetapi ada orang-orang tertentu yang bisa menyalakan api di rumahnya. Yang bisa menyalakan api di rumahnya entah untuk memasak, entah untuk memberikan kehangatan, atau untuk manfaat-manfaat yang lain. Nah, siapa yang bisa menyalakan api di rumah? Tentu saja mereka yang memiliki peluang, kesempatan, sarana yang bisa digunakan untuk mendapatkan api di rumah. Sedangkan orang yang tidak memilikinya, dia tidak mendapatkan api itu di rumah. Nah, orang yang mendapatkan api di rumah itu berarti dia mendapatkan rohimiyah, mendapatkan sifat rohimiyah dari Allah. Sedangkan orang yang mendapatkan matahari di luar rumah itu mendapatkan rahmaniyah Allah, kasih sayang Allah yang bersifat rahmaniyah. Seperti itu kurang lebih gambarannya. Sampai di sini dulu, barangkali ada soalan, boleh? Tak ada. Baik. Kalau tak ada, kita lanjutkan. Sekarang nomor 11. 11. Koliko. Koliko modulnya yak laku. Isim fa'ilnya kolikun. Isim maf'ulnya baik. Apa arti dari koliko? Koliko itu artinya apa? Cemas. Cemas itu apa ya? Itu anxiety itu apa? Anxiety kalau cemas itu anxiety, kecemasan. Anxiety ya. Nah, iya. Kolikun. Nah, itu isim itu fi'il lazim atau muta'addi? Lazim, ya kan? Maka koliko tidak memiliki maf'ul, tidak memiliki isim maf'ul secara makna. Tetapi lagi-lagi saya tuliskan karena untuk membuat pola saja. Maka kalau kita buat isim maf'ul dari koliko bagaimana? Makhluqun. Makhluqun. Gitu ya. Oke, cukup. Berikutnya nomor 12. Sakhito. Sakhito yas. Yas khotu ya Ustaz. Yas hitu atau yas khotu? Sakhito yas khotu. Yas khotu sama dengan hamidah yahmadu. Ya, hamidah yahmadu. Nah, isim fa'ilnya sakhitun. Sakhitun. Isim maf'ulnya? Maskhutun. Maskhutun. Apa arti dari sakhito? Sakhitallah. Tapi tak ingat mana. Ya, ada hadis yang berbunyi begini. Ridallahi. Oh, paham. Kebencian ya. Ridal walidain. Wa sukhtullahi. Masdar dari sakhito itu sukhtun atau sakhotun ya? Wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Walidain. Ridallahi fi ridal walidain. Wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Apa itu artinya? Kebencian ya Ridwan Ustaz. Allah berada dalam keriduan dua orang tua. Wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Apa artinya? Kebencian. Kemarahan. Kemarahan. Iya. Kalau kebencian tak boleh. Kebencian juga boleh. Kebencian itu berarti sesuatu yang tidak ridho ya. Maksudnya kebencian itu jadi tidak meridhoi kan? Betul. Ridho itu meridhoi, merelakan. Nah, sukhtun itu kebalikan dari ridho. Berarti kalau ridho itu merelakan, puas, ridho. Nah, kalau sukhtun berarti kebalikan dari ridho. Bisa bermakna membenci, bisa bermakna tidak rela, bisa bermakna tidak menerima.
Begitu, itu mana suhtun. Maka ungkapan wasuhtullah fi suhtil walidain, Allah tidak akan menerima, Allah tidak akan rela, Allah tidak akan eh, apa eh, memiliki kelapangan kepada seseorang hamba kalau orang tua hamba itu tidak lapang kepada dirinya, tidak merasa enak kepada dirinya. Jadi ridho itu kebalikan dari suhtun, suhtun kebalikan dari ridho. Untuk mengetahui makna suhtun, maka pahami makna ridho. Kalau kita sudah paham makna ridho, maka kita akan dapatkan makna suhtun sebagai opositnya, sebagai kebalikannya. Tidak ridho. Ya, tidak ridho, betul. Oke. Sampai di sini, sampai di sini dulu barangkali ada soalan? Paham Ustaz, paham. Oke, baik, alhamdulillah. Kita lanjutkan nomor 13. Dojiro yad jaru. Dojiro yad jaru. Apa artinya dojiro yad jaru? Sama dengan koliko ya, gelisah, cemas. Cemas, berarti ini fi'il lazim juga. Isim fa'ilnya dojir. Mudah ya, dojir. Dojirun. Terus isim maf'ulnya meskipun tidak ada, kita buat saja madjurun. 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 Berikutnya atisha. Atisha. Mudorenya yang toshu. Atisha yang toshu. Isim fa'ilnya apa coba? Atishun. 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 Ada juga isim mubalaghahnya atshan. Nah, apa artinya atisha ya toshu? Dahaga ya. Artinya domia, dahaga, haus. Dahaga ya. Atshanu sangat dahaga. Nah, karena ini fi'il lazim, maka tidak ada isim maf'ul. Tapi polanya kita buat saja, tuliskan seperti biasa. Jadi nanti Bapak Ibu tolong ingat-ingat, ada sebagian isim maf'ul yang saya tuliskan, namun sesungguhnya tidak ada dalam penggunaan. Dan saya tuliskan hanya untuk membuat pola saja, mengikuti pola sesuai dengan fi'il madinya. Diawali oleh mim, lalu sebelum terakhir ada huruf wawu. Oke, kita lanjutkan. Tofiko. Tofiko ini bada'a ya, mulai. Yadfaku. Tofikun. Matfukun. Ya. Matfukun. Sudah ya, wazan nomor 15 sudah. Lalu berikutnya nomor 16 wasi'a. Nah, ini yang menggunakan wawu nih. Wasi'a, siapa yang tahu modelnya? Wasi'a yasi'u Ustaz. Wasi'a yasa'u. Wasi'a? Yasi'u. Wasi'a Yasi'u atau yasa'u? wasi'a yasi'u. Yasi'u. Nanti wasi'a ya. Wasi'a ya, antara yasi'a dengan yasi'u atau Wasi'a yasa'u. Wasi'a yasa'u. Isim fa'ilnya mausu'un. Isim fa'ilnya wasi'un. Oh, isim fa'il ya. Isim maf'ulnya mausu'. Mausu'un. Mausu'un. Dari kata inilah muncul kata mausu'atun, artinya ensiklopedia ya. Ensiklopedia. Mausu'un menjadi mausu'atun. Mausu'atun itu artinya ensiklopedia. Ensiklopedia itu
seperti kamus lah, seperti dictionary, tetapi luas ya, lebih luas. Kenapa disebut mausu'atun? Karena ensiklopedia itu diperluas, mausu'. Ada ungkapan ya, saya lupa ingat, tetapi kalau tak salah begini. Innakum, ungkapan la tasa'unan nasa bi amwalikum. Walakin tas'unahum biqulubikum. Apa tuh mananya? Sesungguhnya kamu tidak tas'una daripada kalimat sa'aya. Tasa'una dari kata wasi'ah. Tadi apa wasi'ah artinya? Luas. Wasi'ah usaha ke luas? Usaha ya Luas. luas. Wasi'ah luas, wide. Sesungguhnya kamu tidak meluaskan manusia itu dengan harta benda kamu, akan tetapi kamu meluaskan mereka dengan hati-hati mereka, hati-hati kamu. Hati-hati kalian, hati-hati kamu. Nah, tasa'una kan dari kata wasi'ah yasau artinya luas. Kalau artinya secara letterlek, secara harfiah, ini kan artinya tadi yang Ibu Sadia sampaikan. Sesungguhnya kalian atau kamu tidak meluasi manusia dengan harta kalian, tetapi kalian bisa meluasi mereka dengan hati kalian. Nah, kalau kita menyebut meluasi kan tak bisa dipahami ya? Iya. Nah, apa maksud dari tasawuna di sini? Nah, secara mudahnya, sesungguhnya kalian tidak akan dapat mengendalikan manusia dengan harta kalian, atau kalian tidak dapat meraih simpati manusia dengan harta kalian, tetapi kalian dapat mengambil mereka atau menarik perhatian mereka atau hati mereka dengan hati kalian, mengambil kecintaan mereka dengan hati kalian. Nah, jadi wasi'ah yasau itu makna asalnya adalah luas, tetapi nanti ketika dia ditempatkan dalam kalimat, dalam sebuah ayat, dalam sebuah jumlah, itu nanti maknanya bisa disesuaikan dengan kalimatnya. Sesungguhnya kalian tidak dapat mengendalikan manusia dengan harta kalian. Mengendalikan, dari kata wasi'ah yasu diterjemahkan dengan mengendalikan. Atau sesungguhnya kalian tidak dapat menguasai manusia dengan harta kalian. Atau sesungguhnya kalian tidak dapat menundukkan manusia dengan harta kalian. Tetapi kalian dapat menundukkan mereka dengan hati kalian. Ya, begitu ya. Ini prinsip-prinsip psikologis ya. Prinsip-prinsip psikologi dalam secara umum. Baik, kita lanjutkan. Nomor berapa sekarang? Saya lupa. 17. 17. Ya, baik. Makasih Ibu Manuara. 17. Marido. Marido mudorenya? Yamridu. Yamrodu. Ayam. Wa idza maridtu fa huwa yashfini. Oh iya. Wa idza maridtu, kata Nabi Ibrahim dalam Al-Qur'an, apabila aku sakit, Allah menyembuhkan aku. Marido yamrodu isim fa'ilnya Maridun. apa? Maridun. Oh, dia bukan guna maridun ya, Ustaz? Maridun, bukan maridun, tapi maridun. Tidak digunakan maridun, tapi maridun. Maridun itu sakit.
Nah, coba Bapak Ibu perhatikan. Sakit itu lazim atau mutadi? Lazim. Lazim. Berarti adakah maf'ulnya? Ada. 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 Tapi lagi-lagi saya tuliskan sebagai pola saja. Kalau kita buat polanya bagaimana isi maf'ul dari marido? Mamrudun. Nah, begitu. Maf'ul. Mamrudun. Mamrudun. Terus lagi Hamida. Hamidah selalu disebut Hamidah Yahmadu. Hamida Yahmadu. Hamida Yahmadu. Fi'il amarnya apa? Amar. Ihmad. Yahmadu. Ihmad. Ihmad la tahmad ya. Fi'il amar fi'il nahi ihmad la tahmad. Isim fa'ilnya bagaimana? Hamidun. 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 Ada juga Hamidun. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Innaka Hamidum Majid. Hamidun. Sangat Seperti terpuji. mubalaghah ya. Ya. Mubalaghah. Subhanallah. Isim maf'ulnya bagaimana? Mahmudun. 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 Baik. Hamidah apa artinya Hamidah? Terpuji. Telah Memuji. 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 Hamidah telah memuji. Yahmadu. Hamidah telah memuji. Yahmadu sedang memuji. Hamidun artinya Pemuji. orang yang memuji atau pemuji, Pemuji. betul. Mahmudun yang Yang dipuji. Lalu Hamidun apa artinya? Ini kan mubalaghah. Ya, Yang sangat, sangat memuji. Yang sangat sangat memuji. maha terpuji lah ya Ustaz. Coba. Ungkapan dalam ayat innaka Hamidum Majid. Apa artinya itu? Yang sangat terpuji. Engkau innaka hamidun, sesungguhnya engkau sangat terpuji. Innaka kan ini kepada Allah. Sungguhnya engkau. Hamidum Majidun. Majid itu agung. Hamidun, yang kita tahu Hamidun itu maknanya adalah terpuji. Yang sangat Sesungguhnya terpuji. engkau maha terpuji dan maha agung. Berarti kalau begitu Hamidun maknanya terpuji, berarti Hamidun maknanya mubalaghah atau maf'ul? Hamidun, sesungguhnya engkau. Balaghah. Sangat. Kalau mubalaghah berarti maknanya bukan sangat. Maaf. Kalau mubalaghah maknanya sangat Sangat terpuji. Oke, sebentar. Coba saya ulangi ya. Ada kata alima. Apa artinya alima? Mengetahui. Mengetahui. Oke ya. Kata yang lain dulu nih saya buat. Alima. Isim fi'ilnya apa? Alimun. Alimun. Apa artinya alimun? Orang yang Sangat mengetahui. Orang yang mengetahui. Orang yang mengetahui. Alimun. Orang yang mengetahui. Sekarang kalau mubalaghahnya alimun, apa artinya? Sangat mengetahui. Orang yang sangat mengetahui. Mengetahui. Mana mubalaghah berarti sangat. Sangatnya aktif, mengetahui. Sangat mengetahui. Alimun orang yang mengetahui. Alimun orang atau zat yang maha atau sangat mengetahui. Itu mana mubalaghah. Sama dengan rahimah. Rahimah ada rahimun, ada rahimun. Rahimun yang menyayangi atau penyayang. Kalau rahimun zat yang sangat penyayang. Sangat penyayang. Berarti bukan zat yang sangat disayangi kan, tapi yang menyayangi kan? Ya. Alimun zat yang maha mengetahui, bukan zat yang maha diketahui. Nah, sekarang kembali kepada Hamidun. Yang sangat memuji. Nah, begitu. Hamidun artinya yang memuji atau orang yang memuji. Kemudian ada kata Hamidun. Kalau Hamidun maknanya mubalaghah, sigot mubalaghah, maka maknanya bukan
zat yang terpuji, tetapi zat yang maha memuji. Sesungguhnya engkau maha memuji. Innaka hamidum majid, sesungguhnya engkau zat yang maha memuji, lagi maha agung, lagi maha agung, majid. Nah, lagi kita bahas kata hamidun ya. Hamidun yang kita pahami ini maknanya adalah terpuji. Berarti sama dengan maf'ul, mahmudun. 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 Terpuji berarti mana maf'ul kalau begitu. Hamidun adalah isim fa'il bermakna maf'ul kalau dimaknai sebagai terpuji. Tetapi kalau kita memahami hamidun sebagai mubalago, maka maknanya yang tadi Ibu Munawwarah sampaikan, yang sangat memuji. Nah, sekarang kita coba analisis. Kalau Allah kita pahami sebagai hamidun, zat yang maha memuji, bagaimana pemahamannya? Bagaimana pemahaman bahwa Allah itu zat yang sangat memuji? Memuji siapa? Patutnya yang sangat memuji itu Kita kepada Allah manusia memuji yang siapa? memuji Ya Allah. Allah. Ya, pertama Allah memuji dirinya sendiri. Misalnya Allah menyebutkan, Inni anallahu, sesungguhnya aku adalah Allah. Memuji dirinya sendiri kan? Ya. Menyebut keagungannya. Hmm. Menyatakan siapa dirinya sebagai Tuhan yang menguasai langit dan bumi, menciptakan keduanya, langit dan bumi dan sebagainya dan sebagainya. Nah kemudian selain dia memuji dirinya sendiri, ingat ada sebuah ayat dalam sebuah ayat Al-Quran, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu Sallu. sallu alaihi wa sallimu taslima. Apa yang Allah lakukan dalam ayat itu? Apa yang Allah jelaskan dari ayat itu? Sesungguhnya Allah Dan kepada dan para Rasulullah. malaikatnya senantiasa bersolawat Kepada Rasulullah. kepada Nabi, kepada Rasulullah Muhammad SAW. Nah, Allah bersolawat kepada Rasulullah itu satu kali atau berkelanjutan? Berkelanjutan. Berkelanjutan. Hmm. Kenapa Allah bersolawat kepada Rasulullah, kepada Muhammad? Bukankah itu bagian dari pujian Allah kepada makhluknya? Ya. Bukankah itu salah satu bentuk pujian Allah kepada Nabi terpilihnya, Nabi yang paling utamanya? Ya, ya. Nah, siapakah di antara semuanya, baik Allah maupun manusia, yang paling banyak memuji Muhammad? Manusiakah ataukah Allah? Allah. Allah. Kalau kita bersolawat pada Rasulullah, kapan dilakukan? Sepanjang nafas kita punya, sepanjang kita menghirup dan menghembuskan nafas, ataukah pada saat-saat tertentu? Masa tertentu. Tertentu. Kalau kita sholat, kita baca sholawat. Setelah kita sholat, baca sholawat. Menjelang tidur, baca sholawat. Setelah bangun tidur, kita baca sholawat. Ketika tidur, apakah kita baca sholawat? Tidak, tidur je lah. Iya, baca Kalau sholawat kita ya. baca selawat tu namanya jaga, Ustaz. Iya. Artinya, sebanyak-banyaknya kita bersolawat, sholawat kita masih kurang. Lalu siapa yang sholawatnya tidak pernah berhenti? Allah subhanahu wa ta'ala. Allah. Nah, berarti Allah itu zat yang maha memuji, dan sifat memuji Allah itu tak terkalahkan oleh makhluk-makhluknya. Itu kepada Rasulullah. Nabinya Jadi yang... hamidunnya untuk Rasulullah saja. Allah memuji itu. Nah, sekarang begini. Allah itu zat yang maha syakur ya. Di Al-Quran kan, salah satu asma husna apa? Syakur kan? Ya, syakuru. Asyakuru. Asyakuru. Apa artinya syakur? Maha Zat yang berterima maha berterima kasih. Berterima kasih. Kenapa Allah memberikan kepada manusia itu pahala, ganjaran? Bukankah manusia adalah hambanya? Iya. Allah sudah perintahkan, kenapa harus berikan pahala kepada manusia? Bukankah manusia adalah hamba-hamba Allah?
Sudah sepatutnya manusia mengabdi, menyembah, melayani Allah. Tanpa adanya pahala pun harusnya manusia itu mau melakukan penghambaan dan penyembahan. Tetapi karena Allah zat yang mau bersyukur kepada hamba-hambanya, maka sekalipun manusia adalah hamba-hamba Allah, tetapi karena penghambaan mereka kepada Allah, Allah tetap memberikan kepada mereka ganjaran, pahala, kebaikan, kebajikan. Kenapa? Karena Allah itu Maha Syakur, zat yang Maha berterima kasih. Dan terima kasih Allah kepada manusia, itu pun bagian dari ekspresi Allah apresiatif kepada makhluk-makhluknya. Berarti Allah itu zat yang Maha memuji manusia. Di Al-Quran Allah berfirman, Qad aflahal mu'minun. Terus, alladzina hum Fi fi salatihim salatihim khashi'un. Dan seterusnya ya. Ini apa maknanya? Sungguh telah berbahagia, telah beruntung orang-orang yang beriman. yakni orang-orang yang khusyuk di dalam salat mereka. Ini pujian bukan? Iya, Memuji kan? Siapa yang dipuji oleh Allah? orang-orang yang beriman. Orang yang beriman, orang-orang yang mukmin. Nah, siapa yang berani memuji orang beriman sebegini besar? Apakah kita berani memujinya? Kita tidak punya kemampuan untuk memuji orang beriman sebegitu besar. Lalu siapa yang memuji umat beriman sebegini besar? Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pun berarti Allah tuh sangat memuji, maha memuji. Dalam bahasa lain mungkin apresiasi ya. Allah itu sangat mengapresiasi. Sangat mengapresiasi makhluk-makhluknya, bukan hanya kepada Rasulullah, tetapi pada semua makhluknya. Berikan apresiasi. Sampai-sampai Allah juga mengatakan, lain syakartum lazidannakum walain kafartum inna adzabi lasyadid. Itu juga bagian dari ekspresi syukur Allah kepada hamba-hambanya. Pujian Allah kepada mereka. Makanya Allah itu syakurun, sekaligus juga hamidun. Oleh karena itu kembali kepada bahasan hamidun. Kalau kita memahami innaka hamidum majid, hamidun diterjemahkan dengan kata terpuji, itu tidak salah, itu benar. Berarti kalau gitu hamidun maknanya adalah isim fa'il bermakna maf'ul. Hamidun sigat isim fa'il maknanya maf'ul. Kalau hamidun dipahami sebagai terpuji. Tetapi kalau kita pahami hamidun sebagai isim mubalaghah, maka memahaminya yang tadi kita sampaikan, bahwa Allah itu ada zat yang sangat memuji, maha memuji, memuji makhluknya yang layak dipuji tentu saja, yang pantas mendapatkan pujian dari Allah. Dan di Al-Quran kita temukan banyak pujian Allah kepada umat manusia. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbi fasalla. Dan seterusnya. Faqad fazal muttaqun. Ittaqullah faqad fazal muttaqun. Itu kan pujian juga ya. Faqad fazal muttaqun. Bertakwalah kepada Allah. Sungguh beruntung, sungguh menang, sungguh berjaya orang-orang yang bertakwa. Dan seterusnya. Begitu banyak ayat-ayat Allah dalam Al-Quran yang memuji hamba-hambanya, baik muttaqun, muhsinun, mu'minun, mukhlisun, dan lain-lain. Itulah sebabnya Allah itu adalah zat yang maha memuji. Oleh karena itu maka hamidun maknanya boleh dua. Boleh terpuji, isim maf'ul. Boleh maha memuji. Boleh maha memuji. Nah pertanyaannya, jika Allah saja memuji makhluknya yang lemah ini, jika Allah yang maha kuat saja memuji makhluknya yang sangat lemah, maka mengapa tidak manusia yang lemah itu memuji sesamanya yang juga sesama lemah? Yang lemah memuji yang lemah, sesama lemah, itu wajar kan? Wajar. Kemudian yang lemah memuji yang kuat, itu sangat wajar. Nah tetapi kalau yang kuat memuji yang lemah, itu luar biasa.
Dan Allah memuji. Allah yang maha kuat memuji yang lemah manusia. Itu luar biasa. Oke, begitu ya Bapak Ibu ya. Terima kasih Ustaz. Ya. Ini analisis bahasa ya. Analisis linguistik tentang makna ayat. Saya pernah menyampaikan mungkin di sini atau di tempat yang lain bahwa kalau kita memahami ayat Al-Quran dengan kajian linguistik itu kita mendapatkan banyak perspektif makna ya, bukan hanya seperti yang kita baca dalam terjemahan, tapi kita bisa mendapatkan banyak perspektif makna yang lebih dari yang kita pahami dari terjemahan. Itu baru dari linguistik, belum dari yang lain-lain. Makanya kita bersyukur, alhamdulillah kita memiliki kesempatan untuk memahami Al-Quran secara linguistik lewat bahasa Arab yang diantaranya kita pelajari hari ini dan hari-hari sebelumnya. Mudah-mudahan hari-hari yang akan datang pun selalu begitu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sudah. Berikutnya lagi. Sekarang nomor berapa Ibu? 19 ya? 19. 19. 19. 20 Ustaz. Kenapa Ibu? 19. 20. 19 tadi baru 18. 19. Betul 19 ya? Ya, 19. Ya, Mida 18. 19 ini Sahiro. Sahiro yasharu. Apa artinya Sahiro yasharu? Begadang ya. Tidak tidur malam hari itu begadang. Sahiro. Begadang jangan begadang gitu kan. Bergadang boleh saja. Begadang boleh saja asal ada manfaatnya. Sahiro yasharu. Begadang. Orang yang begadang itu sahir. Kalau Melayu apa bergadang? Kenapa Ibu? Kalau itu Indonesia bergadang. Begadang. Bahasa Melayu apa ya? Begadang itu. Tidak tidur malam hari. Melek-melekan. Melek. Ya, melek. Itu Jawa juga Ustaz. Kenapa Ibu? Jawa dia Ustaz. Melek-melek. Overnight. Jawa juga melek. Bahasa Jawa melek juga. Melek. Melayu apa ya kalau berikut? Melayu, kalau orang putih overnight lah. Overnight. Overnight. Dalam menjadi tumbun. Suka bermalam. Tidak tidur malam Berembun hari. Itu begadang. Melek. Ya, sahira ini lazim ya. Isim fa'ilnya sahirun. Isim maf'ulnya sebagai pola saja mashhur. Mashhur. Beda dengan saharo ya. Kalau saharo yasharu ya, yasharu. Yasharu. Nah, isim fa'il itu syahir ya, asyahir. Syahirun atau syahirun? Syahirun. Syahirun. Nah, kalau syahirun ini bermana apa? Syaharat itu apa? Mempopulerkan. Masyhur, Apa ya? Ustaz. Masyhur kalau Melayu. Memasyrkan. Syaharat itu membuat orang terkenal. Membuat sesuatu terkenal itu syaharat. Nah, kalau masyhur itu syahir. Isim maf'ulnya masyhur. Nah, masyhur itu sama dengan syahir. Syahirun itu isim fa'il bermakna maf'ul. Artinya terkenal atau populer atau masyhur. Masyhur. Ya, sedangkan syahirun ini orang yang memperkenalkan. Syahir. Berbeda. Oke. Ini nomor 20 Ustaz ya, Syaharoh. Saharo tak masuk sebab ini Saharo bukan wazan. Oh, bukan wazan Ya. bukan wazan 2 ya. Bukan wazan 3, tapi Bukan wazan wazan 3. Oh. ini hanya untuk membandingkan dengan Sahiro saja. Juga bedakan dengan Saharo ya, Saharo. Syaharoh. Yashar. Saharo yasharu, sahir, penyihir ya.
Sihir. Maf'ulnya mashhur. Menyihir. Ini sudah jadi bahasa Melayu juga kan? Menyihir. Itu bahasa Melayu. Melayu, oke. Sahir. Sudah. Berikutnya lagi syahida. Nah, ini 20. Syahida. Syahidallahu annahu la ilaha illallah. Syahida yashhadu. Isim fa'ilnya syahidun atau syahidun. Nah, ini dua-duanya isim fa'il. Syahidun orang yang bersaksi. Kalau syahidun orang yang sangat bersaksi. Syahid. Nah, syuhada itu dari syahidun. Kalau syahidun jamannya syahiduna. Isim maf'ulnya masyhudun. Kumil apa tuh? Fatahajjad bina filatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Apa tuh yang sebentar. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri. Inna qur'anal fajri kana Hurra. mashhudan. Nah, mashhudan. Ada kan? Inna Qur'ana fajri kana mashhudan. Nah, mashhudan dari kata syahida. Disaksikan si maf'ul. Syahid, orang yang sangat bersaksi. Saksi. Mubalaghah dari syahidun. Berikutnya 21 wajilah. Wajilah yajalu atau yaujalu ya. Kalau kita lihat dalam kamus ini yaujalu ya. Tapi kan ini huruf pertamanya wawu. Sehingga kalau huruf pertamanya wawu, ketika menjadikan wawunya dibuang ya. Tapi saya Iya. ini wajilah tuh ada dalam kamus tuh yaujalu. Nah, gitu ya. Maka saya tulis dua-duanya, yajalu dan yaujalu. Isim fa'ilnya Wajilah. maaf, bukan. Isim fa'ilnya bukan wajilun tapi wajilun. Tak panjang, wajilun. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu Wajilat. qulubuhum. Wajilat. Wajilat itu khofa, takut. Menggeletar, Ustaz. Bagaimana? Sebentar ya. Wajilat qulubuhum, menggeletar hati-hati mereka. Tergetar atau takut, terketuk, tergetar. Wajilun. Isim maf'ulnya maujul. Maujulun. Oke, ini habis ya. Saya akan hapus dulu. Boleh pindah dulu Ibu Miman? Mohon maaf. Boleh. Sebentar Ustaz, saya pun dulu. Oke. Munculin. Masih lagi 7 ya Ustaz, sebentar. Oke. Zoom ini menyiapkan hanya 12 pages ya, hanya 12 halaman muka surat. Dan satu tayangan. Ini sebentar lagi. Tadi wajilah maknanya apa Ustaz? Takut Takut. atau tergetar. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Hatinya takut atau tergetar.
berdenyut, maksud berdenyut itu kok terkoneksi gitu ya, antara hati dengan sebutan Allah tuh langsung bereaksi. Kan ada orang yang ketika nama Allah disebutkan tidak ada getaran sama sekali. Nah, ketika orang-orang berilmu itu wajilat qulubuhum, hatinya berdenyut, bereaksi ketika nama Tuhan disebutkan. Tek, gitu. Alhamdulillah Ustaz dah selamat. Oke, makasih Bu Mima. Kita tutup dulu ya. Oke. Kita buka lagi new whiteboard. Ya, sedikit lagi. Sedikit lagi. Berikutnya nomor berapa sekarang? 20? 22. 22 ya, 22. Kata warisa. Warisa mudorenya macam mana? Warisa mudorenya Yarisu. Warisa yarisu, betul. Wawunya hilang. Warisa yarisu rislataris. Fil amarnya ris, nahinya lataris. Isim failnya warisun. Warisun. apa artinya warisun? Orang Waris. yang mewarisi. 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 Orang Orang yang yang mewarisi, yang mendapatkan harta ya. Yarisuni wa yarithu min ali Yaquba waj'alhu rabbi radiyan. Yarithuni. Itu doanya Nabi Zakaria ya. Ya. Yarithuni wa yarithu min ali Yaqub. Warithun, isim failnya warisun. Isim maf'ulnya mau, Mau Usun. mudah sekali, maurusun. Warisun orang yang mewarisi, maurusun yang diwarisi. Diwarisi. Apa yang diwarisi? Atau siapa yang diwarisi? Harta. Yang maurus itu sebentar. Waris itu kan orang ya. Orang yang mewarisi. Warisun. Maurus itu orang atau benda? Yang Mau Waris. benda. orang yang Kalau warisun orang, kalau maurusun objek. objek. Coba kita analisa Al-Quran tentang Nabi Zakaria. Orang diwarisi. Yarithuni wa yarithu min ali Yaquba. Min ali Yaquba. Kita analisis bersama-sama. Yarithuni, dia mewarisi Mewarisi aku. aku. Siapa yang mewarisi aku? Nabi Yahya kan, putranya Zakaria kan? Ya. Nabi Zakaria berdoa kepada Allah untuk diberi keturunan. Yang nanti keturunan itu mewarisi aku. Dan kemudian pada beberapa waktu kemudian lahirlah seorang putra bernama Yahya. Nah, berarti Yahya itu adalah warisun. Yahya adalah warisun. Siapa pewaris? Yahya. Nah, siapa yang diwarisi? Nabi Yahya mewarisi siapa? Nabi Mewarisi Zakaria. Nabi Zakaria. Berarti Nabi Zakaria sebagai apa? Nabi Maurus. Maurusun. Ya, Nabi Zakaria itu maurusun. Berarti warisnya adalah Yahya, maurusnya adalah Zakaria. Berarti maurus itu benda atau orang? Orang. Nah, begitu. Jadi maurus itu bisa untuk manusia. Tapi maknanya nanti yang diwarisi. Yang diwarisi. Tapi kalau Mewarisi, sekarang diwarisi. Kalau sekarang nih yang diwarisi bukan orang Ustaz, hartanya. Nah, kalau harta berarti diwariskan. Hmm. Beda. Yang diwarisi. Ada diwariskan, ada diwarisi. Kalau diwarisi itu manusia. Manusia. Kalau diwariskan itu benda, harta. Nah, nanti ada huruf jar. Kalau maurusun bihi, nah itu benda, maurusun bihi. Tuh. Ini benda, harta. Maurus bihi itu benda, tapi kalau manusianya itu maurus yang diwarisi. Makanya menerjemahkan maurus itu nanti lihat konteks.
Apakah diwarisi atau diwariskan? Al-malu maurusun bihi. Harta itu adalah sesuatu yang diwariskan. Sedangkan Zakaria itu maurusun lahu. Yang diwarisi. Diwarisi baginya. Seingat saya begitu ya. Jadi berbeda antara maurus untuk benda dan maurus untuk manusia. Kalau untuk manusia terjemahannya diwarisi. Kalau untuk benda maknanya diwariskan. Mewariskan. Begitu ya. Iya. Oke, terakhir wasiko nomor 23. 23 Ustaz. Ketiga. Wasiko, makna wasiko mempercayai ya. Bahasa Inggrisnya itu trust. Bahasa Indonesianya mempercayai. Trust. Mempercayai ya. Mempercayai. Nah, isim fa'ilnya wasikun. Wasikun. Wasifun. Isim maf'ulnya Mausukun. mausukun. Mudah, alhamdulillah rabbil alamin. Selesai. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ustaz, nak tanya sikit boleh Ustaz? Baik, Bu, sebentar. Saya tulis dulu oyong-ayangnya. Oke. Sudah. Silakan Ibu Sadia. Silakan. Ya Ustaz, kalau kita tengok ni pelajaran inna wa akhawatuha, kana wa akhawatuha. Kalau zonna ada tak adik-beradik Ustaz? Zona saya ingat itu bukan termasuk akhwatnya Kana, bukan. Kan ya? Bukan. Zona itu ada fa'il, ada maf'ul bihnya. Jadi bukan Maknanya isim dia bukan dan termasuk khobar. dalam golongan yang ada saudara-saudaranya tu lah Ustaz. Zonna tu kita je sebut fi'il madhi sajalah Ustaz. Yang Ya, fi'il madhi mabni ala fathi. okey. Terus fa'ilnya apa, kemudian maf'ul bihnya apa sesudahnya. Okey. Okey, itu saja. Syukran Ustaz. Oke, sama-sama Ibu. Ada lagi mau tanya? Ada soalan lagi barangkali? Ada 1 menit lagi? Masih ada waktu? Masih ada waktu? Ada, cukup? Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Bapak Ibu semuanya, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita masih mendapatkan kesempatan darinya untuk belajar dan terus belajar. Ini kata-kata mufradat bahasa Arab yang merupakan fi'il madhi kita ubah ke isim fa'il, isim maf'ul itu dari segi pola insya Allah Bapak Ibu sudah paham, sudah tahu caranya, dan semakin paham selama ini insya Allah semakin bertambah pemahamannya, semakin meningkat insya Allah. Nah, tetapi dalam pembahasan kali ini kita selalu dan pembahasan sebelumnya selalu kita bahas bukan hanya cara membuat isim fa'il dan isim maf'ul, tetapi kita coba kaitkan dengan baik ayat Al-Quran maupun mungkin hadis Nabi ataupun mungkin dengan doa-doa yang kita sering baca untuk mengikat torot dan tafsir yang sudah kita pelajari sambil mengelaborasi makna, mencari pemahaman-pemahaman baru, mencari perspektif-perspektif baru atas ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis Nabi atau doa-doa. Setelah kita belajar sholat dan tafsir, kita mendapatkan perspektif yang lain agar kita mendapatkan pemahaman yang bertambah. Bersama-sama kita belajar. Saya juga sama, bersama ibu-ibu semuanya, bersama bapak ibu semuanya, kita juga mendapatkan pemahaman yang terus bertambah. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat. Rabbi zidni ilman. Amin ya rabbal alamin. Baik, ayo ikhwan al akhwat, hadza huwa darsuna fi hadhil lailah wa natamanna liqa fil usbu'il qadim insyaallah. Saya ucapkan terima kasih kepada semuanya dan mohon maaf atas segala kekurangan, kesilapan, kelupaan atau kekeliruan dan kesalahan. Nakhtatim, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Akhiran aqulu lakum wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Masya Allah. Banyak video yang terdapat dalam channel Arabia TV ini, baik bahasan tentang mufradat, sorof tasrif, nahwu maupun uslub, bahkan semua bahasan yang terdapat dalam program pembelajaran khusus kami, yakni program Sekolah Arab Digital, adalah bahasan-bahasan yang terdapat dalam buku yang kami buat ini, yakni 6 jilid buku Al-Ajib dan 2 jilid buku Al-Mumtaz. Semuanya ada 8 jilid. Sudah banyak penyimak channel Arabia TV yang menghubungi kami lewat WA, memesan dan membeli satu paket buku Al-Ajib dan Al-Mumtaz yang kami buat. Oleh karena itu, jika teman-teman ingin memesan dan membeli satu paket 8 jilid buku yang kami buat ini, silakan hubungi nomor WA yang ada di bawah ini. Semoga buku-buku ini bermanfaat, sehingga kita sambil melihat video juga bisa sambil menyimak buku ajar yang kami buat. Semoga bermanfaat. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital.